Komando, perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Komando Pasukan Khusus. Ini adalah sebuah profil tentang prajurit komando. Prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang mental, fisik, taktik, dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih. Bagaimana caranya menjadi prajurit komando? Disinilah di Batu Jajar, di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi, Anda akan dididik menjadi seorang prajurit komando. Selamat datang di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi. Apakah sudah siap fisik dan mental Anda untuk masuk di pos ini? Disinilah fisik dan mental Anda akan ditempa sampai batas ketahanan maksimum selama 7 bulan. Tetapi, sebelum Anda masuk, Anda akan dihadang dengan peringatan Anda ragu-ragu, kembali sekarang gua. Anda ragu-ragu, kembali sekarang gua. Kami dari Pusdikasus dengan semboyan Triyuda Sakti, yang artinya 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang prajurit pasukan khusus darat, laut, dan udara. Saya ucapkan selamat datang di Satuan Pendidikan Sekolah Komando. Anda adalah prajurit-prajurit Angkatan Darat yang terpilih untuk bergabung di satuan ini, di Satuan Baret Merah. Dan terpilih untuk mengikuti pendidikan kursus komando. Kami pelatih berharap kalian bisa menyiapkan mental fisik dan motivasi Anda untuk mengikuti pendidikan ini dengan baik. Lembaga ini termasuk Satuan Pendidikan Sekolah Komando, bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Oleh karenanya, di dalam mengikuti pendidikan ini, kalian harus junjung tinggi kehormatan Satuan Baret Merah. Selamat berjuang, selamat berlatih. Komando! 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 071, siap meluncur. Go! Go! mereka akan melalui pelatihan militer terberat yang diadakan oleh Angkatan Darat dalam kondisi terburuk dan di bawah tekanan. Ini semua membutuhkan stamina dan ketahanan akan rasa sakit yang luar biasa. Karena mereka akan diuji sampai batas maksimal ketahanan manusia. Tidak sedikit calon komando yang gugur dalam latihan. Bahkan latihan ini dianggap terlalu brutal oleh beberapa pasukan khusus negara lain. Janji prajurit komando. 1. Saya berjanji bahwa saya akan tetap setia dan menepati visi dan jiwa Sabta Marga. 2. Saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan tetap berpedoman pada sumpah prajurit. 3. Saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan, dan jiwa kesatuan para komando pada setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. Dan setelah Anda lulus,
Anda menjadi prajurit grup 1 Kopassus dengan semboyan Ekawastu Baladika. Wadah pertama bagi prajurit pilihan. Prajurit grup 2 Kopassus dengan setanti Widharma Birawayuda. Wadah prajurit Setia dan Nur serta merupakan kekuatan ampuh dan dasar yang siap menghadapi perang. prajurit Kopassus senantiasa dilatih, diorganisasikan, dan dilengkapi secara khusus atas dasar tugas pokok atau misi yang dibebankan kepadanya, sehingga mampu beroperasi setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. Inilah pasukan elit komando terbaik, masing-masing dengan keahlian tempur khusus. Tugas pertama, red penculikan, pembebasan tawanan, dan penghancuran. Tugas kedua, merebut instalasi vital musuh dalam waktu sesingkat mungkin untuk diduduki. Tugas ketiga, penyekatan, menghambat gerak musuh jauh di luar sebelum masuk ke wilayah sendiri. Kopassus mampu merancang berbagai operasi khusus yang melibatkan seluruh spektrum ancaman tanpa tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tugas keempat, patroli jarak jauh melakukan pengintaian terhadap musuh yang posisinya jauh untuk dilaporkan ke Satuan Infanteri dan Markas Besar. Sebagian dari mereka yang lulus tes psikologi dan intelijensia akan mendapatkan pendidikan spesialisasi Sandi Yuda. Mereka tidak lagi menggunakan atribut militer, dan selama 3 bulan akan mendapatkan pendidikan intelijen. Setelah lulus, mereka akan menjadi pasukan Sandi Yuda, grup 3 Kopassus. Satuan ini adalah pelaksana operasional yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Jenderal Kopassus. Tugas pokok satuan ini adalah membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi Sandi Yuda terhadap sasaran strategis dan terpilih sesuai perintah Panglima TNI melalui Komandan Jenderal dalam rangka mendukung tugas Kopassus. Selamat datang di grup 3 Kopassus. Grup 3 senantiasa melakukan pembinaan untuk anggotanya mencakup hal yang bersifat fisik seperti kungfu, karate,
pencaksilat, dan taekwondo. Mereka juga dibekali dengan teknologi informatika dan kemampuan bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Kerahasiaan adalah kunci utama untuk menjamin keberhasilan setiap operasi yang dilaksanakan. Karena kita dikasih waktu hanya 3 hari. Dan dalam infiltrasinya, biasanya dilakukan dengan penerjunan taktis. Demi keamanan, setiap anggota yang diterjunkan memiliki sandi tertentu, supaya dengan segera dapat mendeteksi kawan atau lawan. Grup 3 memiliki sesanti, Catur Kotaman Wira Naracabira. Kesatuan Kopassus berisikan para prajurit luhur dan setia, yang mampu menggerakkan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya, dengan menggunakan berbagai siasat perang. Dalam infiltrasi, tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan penyamaran. Biasanya juga akan didukung oleh personel lain dengan melaksanakan D-drop di tempat yang tidak terdeteksi. Karena kemampuan yang bersifat khusus, pasukan Sandi Yuda hanya boleh digerakkan oleh Panglima TNI. Karena lazimnya, pasukan Sandi Yuda akan diterjunkan ke daerah operasi jauh lebih dulu sebelum pasukan lain TNI diterjunkan. Karena pasukan ini berfungsi mengumpulkan data intelijen untuk menjadi bahan acuan pengambil keputusan. Padahal sudah diizinkan. Apabila ada anak buah kita yang memberatkan gerakan dan bisa menghancurkan sisa pasukan yang ada, itu boleh diselesaikan. Kasarnya boleh saya tembak sendiri anak ini, supaya tidak membebani kita. Toh prakteknya saya tidak tega itu. Saya berusaha keras untuk menyelamatkan dia. Saya langsung membuka komunikasi dan saya minta agar 4 anggota saya dievakuasi dengan helikopter. Dan dengan susah payah helikopter itu bisa masuk ke daerah kita tinggal itu di bawah kepungan lawan dan ditembakin habis-habisan gitu. Dan ternyata akhir cerita 4 orang anak buah saya itu bisa diselamatkan akhir ceritanya. Dalam dunia militer, jiwa korsa adalah ruh bagi seorang prajurit. Jiwa korsa atau ikatan persaudaraan merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya sebuah operasi tempur. Untuk mempertebal jiwa korsa atau esprit de corps butuh pembinaan yang lama. Karena itu jiwa korsa di sini adalah suatu keadaan kejiwaan dari orang yang dipupuk dan dibina. Dia memang secara takdir ada, ya, sudah ada jiwa korsa itu seperti saya bilang tadi. Tapi untuk memperkuat dan memperbesar, mempertebal rasa jiwa korsa itu perlu pembinaan. Dan pembinaan itu tidak bisa seketika. Pasukan khusus seperti Kopassus, jiwa korsa yang tebal terbentuk sejak seorang prajurit masuk dalam kesatuan Korps Baret Merah. Satuan itu ya, anggota prajurit itu makin sulit masuk di satu unit ya.
dan dilatih secara berat dan seleksi secara ketat, dia makin tebal rasa jiwa korsanya, gitu kan. Juga di Kopassus itu, di pasukan elit itu kita kembangkan ya rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, ya, kesetiakawanan dan kesetiaan terhadap atasannya. Itu kita pupuk dan kita bina terus. Perasaan ikatan persaudaraan di antara sesama prajurit Kopassus sangat dibutuhkan dalam operasi tempur Kopassus yang khas dan beresiko tinggi. Jika prajurit kamu tanpa kamu tekan-tekan sudah melaksanakan kewajibannya. Artinya dengan esprit de corps yang begitu kuat, anak-anak ini langsung jalan sendiri, kecebongan, gak ada yang perintah. Dia ditanya, ya saya panggilan hati nurani saya. Di dalam ilmu filsafat disebut ini imperatif kategori. Ini Immanuel Kant, bisikan hati nurani yang bisa cepat keluar apabila seseorang itu mempunyai perasaan cinta. Satu, dia cinta sama kawannya. Esprit de corps dia begitu menggelegak. Pembinaan yang lama dengan materi pendidikan yang berat, bahkan terkadang terkesan menyiksa, membuat jiwa korsa di kalangan prajurit Kopassus demikian tebalnya. Sayangnya, jiwa korsa kadang sulit terkendali dan muncul seketika, sehingga pelanggaran hukum pun tercipta. Saya Hardina Primanda, wassalamualaikum. Young men who died